Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan lanjutkan kembali materi bab 9 dengan judul subbab B yaitu Indonesia Masa Demokrasi Liberal. 1. Sistem dan struktur politik. Sejak tahun 1950, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dianut adalah sistem parlementer semu atau kuasi parlemen. Sistem ini tidak sama dengan sistem parlementer penuh yang dianut oleh negara-negara di Eropa Barat. Adapun ciri-ciri dari parlementer semu atau kuasi parlemen adalah sebagai berikut. A. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden dan bukan oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer murni. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 UU DS 1950. B. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Menurut pasal 46 ayat 1 UU DS 1950 disebutkan bahwa Presiden sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. C. Kabinet dibentuk oleh Presiden dan bukan oleh parlemen seperti dalam sistem parlementer murni. D. Menteri-menteri baik secara perorangan maupun bersama-sama bertanggung jawab kepada parlemen, tetapi pengangkatannya oleh Presiden. Dan E. Kepala negara atau Presiden turut merangkap sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem parlementer murni, kedua jabatan ini dipisahkan. Dua, pengaruh struktur politik demokrasi liberal. Sistem kabinet parlementer semu dan sistem multipartai yang dianutnya menyebabkan kabinet yang berkuasa rata-rata tidak berumur panjang. Dengan demikian, kabinet belum juga berhasil menggarap satu program pun yang dibuatnya, tetapi harus jatuh dan digantikan oleh kabinet yang baru. Hal ini disebabkan partai politik yang menjadi saingan biasanya bertindak sebagai pihak oposisi. Mereka lebih sering bersikap mencari kelemahan dari kabinet yang berkuasa untuk menjatuhkan, dan jarang menonjolkan hal-hal yang positif dari kabinet. Partai-partai politik lebih mengutamakan kepentingan partai atau golongannya daripada kepentingan nasional. Keadaan seperti ini menimbulkan frustasi dan kegelisahan di kalangan masyarakat. 3. Kabinet-kabinet masa demokrasi liberal. Selama masa pelaksanaan demokrasi liberal selama 9 tahun, dari tahun 1950 sampai dengan 1959, di Indonesia telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet Sukiman Suwiryo 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kabinet Ali Sastro-Midjoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Sastro Amijoyo II 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Dan terakhir Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai 10 Juli 1958. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai program-program dari masing-masing kabinet, bisa kalian baca buku paket kalian masing-masing. 4. Kondisi dan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. A. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.
1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam hasil-hasil KMP. 2. Politik keuangan pemerintah Indonesia tidak dibuat di Indonesia, melainkan dirancang di Belanda. 3. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. 4. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat. 5. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan. Dan 6. Angka pertumbuhan penduduk yang besar. B. Usaha perbaikan ekonomi. 1. Program Benteng. Pada masa Kabinet Natsir, Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo mengagas program Benteng. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, perlu menumbuhkan pengusaha-pengusaha pribumi agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah kemudian memberi bantuan kredit kepada para pengusaha pribumi yang umumnya bermodal lemah. 2. Nasionalisasi The Japasce Bank. Pada masa Kabinet Sukiman dibentuk Panitia Nasionalisasi The Japasce Bank. Pemerintah kemudian mengangkat Sapruddin Prawira Negara sebagai Presiden The Japasce Bank berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 125/23 tanggal 12 Juli 1951. Pada 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang nasionalisasi The Japasce Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Lima. Sistem ekonomi Alibaba. Kegagalan sistem ekonomi atau sistem ekonomi gerakan Benteng membuat pemerintah mencari jalan baru untuk mengembangkan pengusaha pribumi. Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastroabidjoyo, yaitu Mr. Ishak Cokro Adisuryo, memprakarsai sistem ekonomi Alibaba. Ali digambarkan sebagai pengusaha swasta nasional pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi. Pemerintah beranggapan bahwa perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Kebijakan ini memprioritaskan kebijakan Indonesianisasi. Pemerintah kemudian menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan dari perusahaan-perusahaan asing. Namun, program ini menemui kegagalan akibat kurang berpengalamannya pengusaha pribumi sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Enam. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Setelah pemilu berakhir, Badan Konstituante yang terbentuk kemudian bertugas membuat Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti UUDS 1950. Ternyata setelah bersidang selama 3 tahun, badan ini gagal menyelesaikan tugasnya. Kegagalan itu disebabkan terjadinya perdebatan panjang di seputar persoalan dasar negara. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang kemudian dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan pada hari Minggu pukul 17 WIB di Istana Negara berdasarkan Kepres nomor 150/1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. A. Pembubaran Badan Konstituante. B. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. C. Pembubaran MPRS dan DPAS.
Dengan dikeluarkannya dekret itu, bangsa Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Baiklah, segitu saja pembahasan kita kali ini. Untuk sisa materi di bab 9 akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa.